Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 saham yang menurut saya cukup potensial. Apa saja 5 saham tersebut? Ada BBCA, ada INDF, ICBP, INDI, dan INKP. Karena cukup banyak saham yang akan dibahas dalam video ini, tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Oke, buat teman-teman yang baru mampir ke channel YouTube saya atau baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan dalam video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu teman-teman dalam pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya, sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oh iya, jangan lupa komen di kolom komentar ya saham-saham apa saja yang sudah cuan dari analisa yang saya buat. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Saham yang pertama ada BBCA. Tanggal 7 Januari 2022 ditutup di level 7.650 ya, naik 175 poin atau bahkan menyentuh level tertingginya di sekitar 7.700 atau naik 2,34%. Nah, untuk garis EMA 50 maupun 150-nya mengarah ke atas. EMA 50 ada di sekitar 7.325 atau di sekitar 7.300. Untuk garis EMA 150 ada di sekitar 6.975 atau 7.000. Nah, kalau kita lihat volume hari ini cukup tinggi ya, volumenya cukup tinggi, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan dari saham BBCA. Kita coba konfirmasi untuk broker summary-nya. BBCA. Kita coba lihat untuk 1 minggu ini ya. Untuk 1 minggu ini jelas ada akumulasi ya, cukup masif akumulasinya. Kalau kita lihat apakah foreign-nya akum, kalau untuk foreign selama 1 minggu ini cenderungnya masih netral ya. Nah, kenapa kok BBCA ini saya lihatkan foreign? Karena kalau big caps itu foreign berpengaruh seperti itu. Jadi dengan posisi kayak seperti ini menunjukkan bahwa foreign-nya tidak ada akumulasi ya, tidak ada akumulasi, tetapi domestiknya yang akum seperti itu oleh BB, FS, RX, IL, AH seperti itu. Nah, potensinya gimana kalau untuk saham BBCA? Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau break dari sekitar 7.500 itu sudah cukup oke untuk saham BBCA, dan ini sudah confirm break di sekitar 7.600-an itu bisa dikatakan break. Kenapa? Karena penutupannya di level 7.650, kemudian volumenya tinggi seperti itu. Kemana arah potensinya? Kalau seandainya tidak membuat low baru ya, kembali lagi retest ke 7.500, maka potensi saham BBCA ini ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikan ke mana? Sekitar 7.800 sampai dengan 8.000. Tetapi sekali lagi, kalau misalnya teman-teman atau beberapa broker itu sudah akum di sekitar 7.300, maka mungkin akan ada koreksi rehat sebentar gitu ya, untuk taking profit seperti itu. Nah, itu buat teman-teman bisa manfaatin untuk buy, untuk tambah muatan seperti itu. Selama IHSG kita mendukung, maka potensi saham BBCA ke 8.000 itu cukup terbuka lebar. Itu untuk saham BBCA. Untuk saham berikutnya ada INDF, Indofood. Nah, untuk penutupan tanggal 7 Januari 2022 itu ditutup di 6.425 atau naik 125 poin, naik 1,98% atau hampir 2% ya. Kenapa menarik? Karena body candle-nya ini
berada di antara MA50 maupun 150-nya. Untuk MA50 ada di sekitar 6.400, kemudian untuk MA150 ada di sekitar 6.425. Jadi cukup berdekatan untuk saham INDF. Nah, kalau kita lihat ini potensi volumenya ada ya, volumenya ada. Nah, potensinya gimana? Kalau seandainya ini break dari MA50 maupun 150, maka ada tanda-tanda mulai untuk bergerak uptrend kembali. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini sempat beberapa kali menahan pergerakan dari saham INDF, tetapi kalau kita lihat break dari 6MA50 maupun 150 ada resisten berikutnya yang menunggu di sekitar 6.500. Seperti itu. Kita coba konfirmasi ke broker summary apakah ada akumulasi untuk saham INDF selama 1 minggu ini ya. Kita coba lihat ada distribusi. Jadi distribusi. Kalau kita lihat 2 hari terakhir, jadi di awal pekan ini didistribusi, kemudian di akhir-akhir tanggal Kamis dan Jumat mulai diakumulasi kembali, sehingga kalau kita lihat di sini ada gap up ya, gap up seperti itu. Nah, potensinya gimana? Jika akumulasinya masih berlanjut, maka ada potensi untuk break dari 6.425 dan kemungkinan retest ke 6.500 seperti itu. Kalau teman-teman belum punya posisi dan mau lebih aman, tunggu aja buy on breakout di sekitar 6.500 itu bisa. Tetapi kalau kita lihat potensi retest berikutnya di sekitar 6.600, 6.700 masih ada. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya gagal break dari MA50 di MA50 dan MA150 di sekitar 6.400, maka ada potensi untuk retest ke menutup gap kembali di sekitar 6.300. Tetapi kalau dilihat dari adanya akumulasi, saya rasa cenderungnya belum akan dibawa ke 6.300, maka ada potensinya ke 6.500. Kenapa itu membuat saya memasukkan INDF sebagai saham-saham potensial. Selain INDF ada juga ICBP ya, ini kurang lebih sama, Indofood juga. Oke, tetapi secara candle ini jauh lebih bagus daripada INDF. Kenapa? Kalau kita lihat penutupan di tanggal 7 Januari 2022 ditutup di level 8.875, naik 25 poin seperti itu, dan di atas MA50 di sekitar 8.775. Untuk garis MA50 150 nya ada di 8.725. Kalau pergerakannya selama masih bertahan di atas MA50 bisa dikatakan cenderungnya sudah uptrend ya. Tetapi kalau kita lihat secara minornya ini masih sideways. Ada potensi untuk retest ke 9.000. Kita coba lihat broker summary-nya dari ICBP. Untuk ICBP jelas ada akumulasi ya 2 hari terakhir. Kalau dalam 1 minggu sama. Jadi antara INDF dengan ICBP secara candle, secara chart, secara broker summary ICBP lebih bagus ya. Kenapa? Karena body candlenya itu di atas dari MA50, sedangkan volume ada, kemudian broker summary ada akumulasi. Jadi potensinya kalau dibandingkan adalah ICBP lebih bagus. Tetapi karena jaraknya antara resisten psikologisnya di 9.000 cukup dekat, maka rawan untuk profit taking. Seperti itu. Buat teman-teman bisa manfaatin kalau seandainya memang mau fast trade, tunggu aja di sekitar 8.800, untuk TP di sekitar 9.000 atau 9.000 lebih. Kalau memang mau
hold jangka panjang karena sudah bergerak di atas EMA 50, maka hold saja saham ini selama masih di atas EMA 50 karena potensi untuk jangka menengah hingga panjang itu retest di 9.300. Itu untuk ICBP. Kita masuk ke saham berikutnya yaitu INDF. Untuk Indi tanggal 7 Januari 2022 ditutup di level 1675, naik 90 poin atau naik hampir 6% ya. Nah, bagaimana potensinya? Untuk body candle masih menyentuh EMA 50 di sekitar 1655-1650. Untuk EMA 150-nya ada di sekitar 1600. Seperti itu. Nah, ini body candle-nya masih menyentuh 2 EMA tersebut. Volume ada walaupun tidak semasif sebelum-sebelumnya ya, tetapi masih ada indikasi bahwa saham Indi ini break dari EMA 50 maupun 150 seperti itu. Kita coba confirm ke broker summary Indi. Untuk Indi selama 1 minggu ini ada jelas akumulasi ya oleh AK, ZP, BK, KZ, EU di harga rata-rata di sekitar under 1600. Jadi di sekitar sini EMA. Nah, posisinya sekarang sudah floating profit ya. Floating profit cuman saya rasa masih akan diangkat lebih lagi supaya apa? Bisa jualnya seperti itu. Jadi buat teman-teman selama saham Indi ini bisa bertahan di atas EMA 50-nya di sekitar 1650 bahkan di break dari 1700, teman-teman bisa spekulasi buy karena mulai bergerak uptrend kembali. Tanda-tanda bergerak reversal, perbalikan arah ada. Nah, potensinya kemana? Untuk potensi jangka pendek itu ada dua resisten minor ya di sekitar 1800-1900, tetapi resisten yang cukup kuat itu di level 2000 psikologis. Karena kalau kita lihat di sini saham ini sempat break dari level 2000, kemudian retest di 2000, kemudian mantul kembali. Jadi ini tadinya resisten menjadi support yang cukup kuat, kemudian break ditembus akan jadi resisten yang cukup kuat seperti itu. Jadi potensinya gimana? Jika Senin atau minggu depan saham ini break dari 1700 dan ada volume, akumulasi masih berlanjut, maka teman-teman bisa spekulasi buy. Untuk area TP-nya, resisten minornya ada di sekitar 1800-1900. Cuman resisten yang cukup kuat itu di 1800 dan 2000. Jadi buat teman-teman bisa spekulasi buy di area 1700. Hold saja saham ini, break dari 1800, maka taking profit di sekitar 2000. Itu bisa. Oke, saham yang terakhir ada INKP. Untuk INKP sendiri, posisi tanggal 7 Januari 2022 itu ditutup di level 8.500, naik 200 poin atau naik 2,41%. Untuk EMA 50-nya ada di sekitar 8.275, untuk garis EMA 150-nya ada di 8.275, untuk garis EMA 50 ada di sekitar level 8.000. Volume ada, kita coba lihat broker summary untuk INKP. Untuk INKP jelas ada akumulasi ya. Ada akumulasi oleh CS, LG, ZP, BK, YU. Harga rata-ratanya di 8.150-an sampai dengan 8.300. Jadi di sekitar sini 8.100 under 8.200 ini sampai di sini. Jadi saya rasa masih harga sudah floating profit, cuman belum banyak. Jadi harganya teman-teman kalau misalnya mau entry sekarang itu kurang lebih sama dengan harga 5 besarnya.
Seperti itu. Ada potensi kemana? Kalau confirm ini break dari EMA 150 nya, maka ada potensi untuk retest kembali ke level 9000. Seperti itu. Jadi potensi risk rewardnya kalau teman-teman misalnya spekulasi buy di antara 8.500-an ke 9.000 dengan misalnya cut loss di kalau misalnya break dari EMA 150 nya di sekitar 8.300 itu masih masuk. Seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya dan tonton video-video selanjutnya. Terima kasih.